Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera kita semua. Malam hari ini kita berkunjung ke dalamnya Bapak Joko. Ya, beliau adalah seorang jagawana atau seorang ranger yang berada di bawah naungan konservasi sumber daya alam. Gitu ya. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. KLHK ya. Oke, kira-kira seperti apa tugasnya beliau? Oke, stay tune terus. Oke Pak, ada beberapa pendaki berpendapat bahwasanya bukan hantulah yang membuat kita celaka, tetapi kebodohan kitalah yang membuat kita celaka. Satu contoh, mungkin karena minimnya pengetahuan tentang mendaki gunung, minimnya pengetahuan tentang bertahan hidup, survival. Mungkin minimnya pengetahuan tentang kesehatan, mungkin minimnya pengetahuan tentang ABCD kehidupan selama kehidupan dan kebutuhan selama mendaki gunung. Jadi menurut Bapak kira-kira yang mana Pak yang benar? Kebodohankah yang mencelakai kita atau hantukah yang mencelakai kita? Kalau dengan mohon maaf Mas, kalau sesuai dengan perkembangannya, kalau dulu mungkin suatu kebodohan dari masing-masing aja. Tapi kalau sekarang dengan posisi saat ini adalah dua-duanya. Jadi contoh kasus seperti ini. Saya sudah berjalan ke semua gunung seluruh Indonesia. Yang saya sampaikan ke sampean bahwa except Papua. Walaupun sekarang dulu dengan sekarang perkembangannya tetap upgrade terus meningkat. Suatu contoh kita menggunakan GPS. Saya koordinat ini tahu ini. Tapi itu saya berpendapat bahwa nonsen kalau kita mengandalkan suatu IT atau suatu progres seperti itu. Saya tetap punya sugesti bahwa saya masuk suatu daerah semacam ini. Permisi non sewu, ini siapa di sini, juru kunjungnya gunung ini. Saya mohon maaf, saya pasti seperti itu. Jadi ada suatu naluri yang tetap harus saya sampaikan. Entah percaya nggak percaya silahkan aja. Tapi saya menggunakan seperti itu. Suatu saat saya pernah mendaki Gunung Raung, waktu itu masih yang juru kunci istilahnya Mbah Srani. Di dokumentasi saya ada Mbah Srani dan Mbok Srani. Seperti itu. Saya nggak ngerti fungsinya gelang kan. Saya kasih gelang, mudah-mudahan selamat ini. Alhamdulillah sementara puji Tuhan saya selamat. Walaupun zaman segitu sih susah-susahnya yang pasti bermasalah. Lah, doa-doa orang daerah ini yang saya percaya, saya sugesti. Jadi tindak tanduk kita, cara perilaku kita, ritual kita, atau etika kita, itu yang masih saya gunakan sampai saat ini. Dan saya terapkan kepada murid-murid saya. Kebetulan saya membina di beberapa sekolah di lingkup Taman Nasional ini, saya terapkan gitu. Oke. Jadi Pak Gelemboh berpendapat bisa dua-duanya yang mencelakai kita. Saya dua-duanya. Begitu. Baik. Ini beda pendapat lah ya. Siap. Kita sharing beda pengalaman. Boleh. Pengalaman. Karena ada yang berpendapat ke barat, ada yang berpendapat ke timur. Ya, yang mana yang baik diikuti saja. Sah. Gitu. Sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Saya suka. Nah, terus Bapak selama 36 tahun di Gunung Semeru di TNBTS sudah bertemu ratusan kali dengan hewan buas. Sudah ribuan kali ketemu dengan makhluk halus. Terus Bapak pernah
berapa kali mengevakuasi? Kalau evakuasi karena itu kemanusiaan, itu adalah misi saya yang sebenarnya. Naluri Gitu. saya, jiwa saya itu. Nggak kehitung Pak ya? Yang terakhir saya tetap mengupayakan dari kemarin 2016 Semeru waktu Lionel, orang Prancis yang illegal climbing. Illegal climbing, bukan hiking ya? Bukan, illegal climbing. Itu climbing di daerah mana Pak? Semeru, Di Tawon Songo, masuk wilayah mana? Semeru Ranupani. Di Ranupaninya. Saya terakhir di sana. Oke. Saya sebagai SMC. Nah, di situ pun mereka kita bisa cuat dong. Oh, ilegal gak jelas. Tapi masa seperti itu? Oke. Kembali ke manusianya lah. Jadi akhirnya kita tetap support sebagai pimpinan kami, teman-teman yang support bahwa ini orang Perancis ini hilang memang benar-benar ke Semeru. Walaupun ilegal memang dia nggak melapor, nggak sebagainya. Tapi ke Semeru sudah jelas karena dengan bukti suatu BTS komunikasi sebelum jam 7 dia masih ikut ngadas wilayah Malang. Jam 8 dia sudah ikut di Pronojiwo, dari daerah Tawa. Nah, terus Pronojiwo udah masuk 4 jam. Nah, di situ yang diketemukan yang si ceweknya nggak ikut naik dengan alasan karena gelap dan lain-lain. Kan diketemukan waktu itu juga pendaki Perancis. Dia berteriak-teriak minta tolong, akhirnya temukan itu. Nah, seperti itu. Jadi banyak hal-hal yang kayak juga seperti itu, sampai dari Basarnas, dari apa mengeluarkan nyoba drone, ya dicoba nggak bisa. Itu banyak. Yang terakhir kemarin saya operasi SAR di Semeru 2016 Leona. Saya disupport dari kedutaan Swiss, dari Jakarta maupun konjennya di Surabaya mendatangi kami, mensupport baik secara materi maupun psikologis, mensupport kami full. Dan akhirnya tidak kita ketemukan. Jadi Sampai sekarang nggak ketemu Leonard? nggak ketemu. Tapi temennya yang cewek ketemu? Ketemu, selamat. Selamat ya? Selamat. Jadi kita mereview dari sana. Jadi selama saya di sana itu ada 2. Satu tadi yang anak SMA 5 Jakarta, itu waktu zaman segitu punya nama dan sampai sekarang masih banyak yang aktif. Edelweiss tadi anak SMA 5 Jakarta, SMA Negeri 5 Jakarta. 2 orang hilang, yang ketemu si Ritar diketemukan di Seruk di jalur air. Si Bubu nggak kita ketemukan. Jadi Budianto namanya. Oke. Dan yang terakhir kemarin 2016 Leonard. dari Yang Swiss nggak kita ketemu. Dari Swiss apa dari Prancis Pak? Swiss. Dari Swiss ya? Dari Switzerland, dari Saya Eropa. ada referensinya dari kedutaan. Oke. Pak, pengalaman mengerikan pada saat waktu Bapak mengevakuasi jenazah, itu kira-kira sengeri apa Pak? Pengalaman Bapak? Aduh, terima kasih mengingatnya. Oh, sangat mengerikan sekali. Jadi gini, Mengerikan medannya, konsep teori evakuasinya, teori evakuasinya, jadi skenarionya. skenario, psikologinya. Oke. Jadi gini, mohon maaf ya, yang selama ini. Jadi saya beranggapan ini sudah 1 minggu lebih. Waktu itu ya, kayak contohnya si pencarian si Bubung dan Rita. Nah, kami mau review dari si yang masih hidup, yaitu Rita. Kamu menemukan bukit seperti ini? Iya, menemukan terus Pak, itu terus. Pohon ini, iya kami kurang sedikit. Nah, seperti itu. Kami dipacu semacam itu. Nah, kami wah udah dekat ini. Nah, di sini kami sebagai tim advan yang di lapangan berpikir, gue ketemu ya apa ya? Apa wis nyanyi, apa kari belum itu apa kari. Nah, seperti itu. Jadi ada dilema sendiri dalam pribadi kami waktu itu seperti itu, dan rata-rata seperti itu. Ternyata waktu nggak ketemu. Nah, tapi
beberapa kali yang membuat kami secara psikologi berpengaruh seperti itu. Dan sampai ke 36 tahun ini yang saya amati pada daerah ketinggian masih aman. Secara konstruksi tubuh masih aman, masih utuh Rata-rata. rata-rata. Tapi kalau tidak di daerah dingin, Nah itu saya itu udah pasti masuk proses pembusukan ya. Nah, Bapak menemukan jenazah yang mengerikan, Pak. pernah tahun 1994 saya evakuasi, saya pencarian dan evakuasi orang Kanada di Kawah Bromo. Terjatuh ke dalam dia. Jatuh. Bapak turun. Hmm. Jenazahnya kondisinya gimana, Pak? Nah ini yang nyeleneh. 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 Aneh berarti ya? Aneh bagi saya. Tapi saya terima kasih Gusti. Gitu ya. Ya Anehnya gimana, Pak? anehnya gini. Orang ini yang namanya orang Kanada ini sudah jelas meninggal. Mm-mm. Kami pencarian dan masih ada beberapa orang yang bisa membuktikan itu dan bisa ditanyakan. Dalam kondisi itu 94 itu ada kita bagi 3 tim. Kebetulan tim saya yang mencari daerah kawah. Namanya saya, ada mantan security Bromo Permai dan satunya lagi aktivis LSM atau penggerak lingkungan namanya Mas Toto Surabaya. Saya bertiga. Sisanya 4 dibagi di hubungan dan vegetasinya. Lah saya kebetulan bagian kawahnya Bromo. Itu sudah lebih seminggu karena saya sudah mencari di kawah utara, kawah selatan, Bromo. Nah kebetulan hampir semuanya tim saya bertiga sama. Ini namanya orang ini seakan-akan minta tolong ini, pada menunjukkan tangan tolong. Ya, oke. Dan bajunya sama. Padahal kita nggak tahu bajunya. Ternyata pakai jaket merah dan dia minta tolong tadi. Akhirnya saya bertiga mendekat ke titik itu. Kami sudah dilihat, akhirnya turun dengan satu rope tali yang tidak mencapai dasar tapi pinggirannya. Namanya Hartono atau panggilannya Babi, security-nya Bromo. Masih ada sekarang di desa Pandansari. Nah, turun itu kita evakuasi, kita tolong, ternyata dia oh itu jauh tolong sama yang namanya Mas Toto ini LSM di Surabaya, yang Babi dan saya itu jauh tolong. Kita nggak pakai binokuler, kalau binokuler lebih jelas, nggak pakai. Oh, kok sama. Setelah dituruni satu rope dilihat ternyata sudah meninggal, jadi kepalanya pecah, pendarahan, dia jatuh orang Kanada. Itu yang nyeleneh. Itu saya mengalami, Pak, di Semeru. Jadi beberapa tahun yang lalu saya itu mau summit, mau naik ke puncak. Saya bertemu dengan seorang pendaki. Dia waktu itu saya ingat pakai jaket warna pink. Dia pasang tenda segala macam. Loh, Mbak, nggak summit, nanti aja, saya belakangan. Setelah kita summit nyampe puncak, kita kan kembali lagi karena kan kita perlengkapan kita nggak bawa kan, kita tinggal ke tempat situ kan. Kita kembali ke tenda, kemudian tenda yang tadi itu nggak ada. Kemudian Mbak yang pakai baju pink itu saya melihat jalan pokok ke arah kanan. Kalau menurut analisa saya itu jalan ke arah selatan. Dia jalan dan turun. Loh, Mbak mau kemana? Saya mau ke bawah sebentar. Oh ya sudah. Saya pikir ya bukan urusan saya. Mungkin dia mau buang air atau apa. Kita berkemas, turun. Kemudian kita turun. Di bawah ini rame. Ada pendaki cewek yang hilang. Ciri-cirinya gimana? Ciri-cirinya seperti ini. Oh, saya tadi ketemu pendaki pakai jaket warna pink. Tendanya warnanya kuning. Persis. Dia itu pasang tenda di sebelah saya.
pasang tenda di sebelah saya, kemudian dia izin mau ke bawah sebentar. Ke arah mana mas? Ke arah situ. Coba kita cari, sampan jangan kemana-mana dulu. Jadi saya ditahan di pos Ranupani itu, ditahan di bawah, ditahan. Kemudian ternyata benar, dia bilang saya mau ke bawah dulu sebentar. Ternyata disitulah jenazahnya. itu 2008 Pak. Percaya. 2008 Saya itu. percaya. 100% saya percaya. Karena kenapa? Tahun berapa waktu itu ada orang Jerman yang kejatuhan batu. Oke. Batu vulkanik ini mengenai punggungnya. Betul mengenai punggungnya waktu itu kita di visum internal, belum sampai eksternal, sampai ke rumah sakit. Waktu itu kayak rumah sakit Lumajang masih tingkatannya berapa, belum kategori B yang bisa harus menyimpan jenazah dan sebagainya. Oke. Kelas ya, kelas rumah sakit. Kelasnya. Begitu waktu itu diperiksa di pos kami. Sebelum sekarang di pos kami di ruangan itu untuk menguatkan dari pihak kepolisian waktu itu sendiri. Kapolseknya sudah almarhum Pak Saidi waktu itu. Tapi pelakunya anggotanya masih ada, salah satunya namanya Pak Ketut. Sekarang tinggal di Sembulu. Jadi waktu diperiksa itu oke, semuanya oke. Begitu sampai karena rumah sakit yang standar waktu itu Malang, harus kita bawa ke Malang. Diperiksa luka bakarnya udah standar. Udah stadium 3 ya. Karena tidak hanya luar, dalamnya juga. Nah, ya otomatis Bang. Nah, setelah itu Bang, wah mengerikan kan. Malamnya kayak penyakit datang gitu. Begitu. Terus mandi, dok, sepatunya loh, dok. Itu posisi di titik mana Pak? Persis yang sekarang sudah berubah, tapi masih ada yang tetap di kamar saya, tetap. Jadi sekarang Ranupani ada di foto saya juga, Ranupani yang sekarang itu. Ada lagi yang lebih ekstrim. Gimana ekstrim tuh Pak? tapi asik. Ekstrim tapi asik nih. Waduh. Gimana tuh Pak? Jadi ada sampean kalau ke sana lagi tanya namanya lokasi Rondo Kuning. Rondo Kuning. Nah, jadi tempat semedi atau tempat apa namanya Rondo Kuning yang dipercaya orang-orang Hindu di sekarang kan seperti itu. Di utaranya danau ini ada Pura. Ya. Nah, dekat hotel. Hotel yang dari bambu itu kan? Betul. Itu di situ namanya Rondo Kuning ya. Itu sampai sekarang setiap malam Jumat Legi saya membakar dupa di kamar saya di resort itu yang sekarang dulu. Jadi untuk keselamatan semuanya. Karena orang yang tidur di kamar kami waktu itu, di kamar saya, kalau ada pemikiran yang zong atau yang lain, jadi pasti mimpi basah atau ML. Anda bisa dibuktikan. Tapi sama demit mimpinya. Ekstrim tapi asik. Bener ya? Masih bisa disana. Nah, kebetulan waktu itu yang ditempati kamar saya oleh Rondo Kuning ini seorang perempuan yang kuno, yang asik, pakai kembal, jarit, cantik, rambutnya panjang, tapi bertaring. Oh, itu yang nggak asik Pak. Nah itu saya beberapa kali ketemu. Waduh, enggak Pak. Pak Calo tokel, ini macam-macam. Tapi dikasih? Dikasih? Dapat. Dapat. Wih, itu goddess of the gambler. Jadi
Akhirnya dengan kondisi-kondisi itu saya putuskan ya, ayo hidup berdampingan aja mas. Gitu ya. Saling udah mengganggu ya sampai sekarang. Benar. Pak, Ya, Bapak menguasai Gunung Semeru. Ada berapa rute pendakian resmi Pak, Semeru itu? saya masuk 87 itu masih ada 2, tapi setelah itu 1 tahun saya 87 udah ditutup semua, yaitu dari lintas selatan. Yang sebenarnya sepengetahuan saya, jadi seperti Suhoki dan Idan Lubis itu Oke. yang meninggal di atas itu masih pakai jalur batu pecah. Waktu pecah. Nah, pernah Ya, dengar? pernah. Batu pecah terus saya kayak. Waktu pecah kan lewat sini tuh. Ini yang kayak sini ya. Betul, Oke. Oke. Setelah itu Ranupani sendiri dia kayak dan jalur baru konvensional yang lebih mutar itu dari sisi utara. Sisi selatan ada 2, Pastru sendiri yang sampai sekarang untuk evakuasi sama Kamar A Projiwo yang sekarang kena lahar APG. Oke. Oke. Pastru? Pastru. Itu rute khusus evakuasi atau bagaimana maksudnya? Tidak. Justru itu zaman saya bisa membuktikan zaman sejarah dulu saya membaca bahwa justru jalurnya Majapahit itu lewat sana, bukan lewat Buklaka, lewat Oh, gitu. justru pendakian awal dari Pastru. Gitu. Masuk daerah Majang ya. Betul, Lumajang. Oke. Bisa saya buktikan. Oke. Jadi saat ini hanya ada single track ya Single track. pendakiannya. Hanya via Ranupani, tidak ada rute yang lain. Yang resmi. Yang resmi hanya Ranupani. Oke. Jadi beberapa kali kita melihat ada orang sampai dievakuasi yang ternyata dia lewat rute Tawon Songo, lewat Hayak-Hayak, Watu Pecah, terus banyaklah. Saya nggak hafal. Itu tentu karena ketidaktahuan mereka, minim pengetahuan mereka sehingga mereka akhirnya mendapati celaka kan gitu. Gitu. Bapak sendiri selama menjadi jagawana sering lewat situ Pak? Sering berbagai posisi saya bukan menyombongkan diri tapi sudah saya lewat semua. Kembali ke 89 saya pernah top up top down top up itu jadi saya naik dari punggungan 1 terus turunnya di Ceruk ini, besoknya naik lagi di punggungan ini. Jadi saya bisa menghitung ke kanan kita 10 punggungan kita masih aman, ke kiri kita 8 punggungan kita masih aman. Saya bisa menghitung seperti itu. Wih. Terus ada satu blank spot, blank 75. Siap. Itu kan sangat terkenal Pak. Betul. Itu sebenarnya blank 75 itu berbentuk sebuah lembah atau jurang Pak? Lembah cuma ada. Jadi mereka saya beberapa kali ada dokumentasi yang bisa saya tunjukkan bahwa di blank 75 tadi orang terjebak di sana. Ada yang saya ketemukan hidup dan ada yang saya ketemukan meninggal. Begitu ya. Siap. Jadi yang saya ketemukan hidup mereka pasrah di situ. Mereka tidak bisa cari jalan turun ke bawahnya blank 75. Ada yang saya sudah berbagai tim sampai turun di blank 75 tapi ketemu ternyata waktu saya terakhir cek lagi diketemukan kaki ini ternyata dia udah meninggal. Oke. Blank 75. Betul. Kira-kira Pak dengan ada rute yang ditutup seperti Hayak-Hayak, Tawon Songo, Watu Pecah,
menurut Bapak mungkin nggak sih ada pendaki ilegal yang naik lewat situ? Banyak. Banyak. Mereka muncak juga. Itu menurut Bapak membahayakan nggak sih bagi si pendaki itu? Tergantung ya. Medannya lebih ekstrim mana, Pak? Hah? Medannya lebih ekstrim mana? Semuanya ekstrim. Hayak-hayak, Watu Pecah, Tawon Songo ekstrim. Semuanya ekstrim. Jadi kalau saya sampaikan sekarang ini, terserah atau siapapun yang menyikapi saya terserah. Jadi semuanya harus fair dan jujur. Yang tanya toh, ya kan? Harus fair. Kenapa sekarang? Ini saya pun nantinya zaman upload saya lebih senang karena saya prosesnya pembelajaran. Ini, Semeru ditutup hanya sampai Kalimati, tapi kenyataannya semua mendaki sampai puncak. Ya toh? Ya toh? Iya. Nggak jujur. Iya. Siapa yang nggak jujur? Baik pendaki maupun pemegang kekuasaan atau kebijakan. Oke. Kalau saya di sini boleh berbicara jujur, bukan karena saya terbaik atau terpintar atau enggak. Saya pernah mengusulkan, kalau memang sekarang oke, sampai Kalimati, kita buat aja SPT perjalanan mereka disediakan oleh petugas 3 hari, perharinya 100 untuk uang sakunya, makanya dihitung. Katanya nggak ada anggaran pemerintah. Terus ini boleh Mas Saman sampaikan, saya dimintai pertanggungjawaban siapa omongan saya berani. Terus sekarang pendaki sampai Kalimati, jujur aja orang muda semua sudah sampai Kalimati, ngapain kita diem di Kalimati? Pasti naik. Iya, sisa sedikit kan. Siapa yang betul dan siapa yang salah? Karena sebagai pemegang kebijakan Taman Nasional nggak berani full secara profesional. Apa alasannya? Tanya gitu nggak teman? Tanya ya? Iya. Ya, kayak gini. Saya jawab. Taman Nasional nggak full, nggak profesional, kenapa? Sekarang buktinya, status Bromo adalah saat ini adalah waspada, sampai detik ini waspada. Orang saya puncak, padahal radius 1 kilometer. Gak ada yang ngaruh-ngaruhi, gak ada yang ngilokno. Ini model apa ini? Nggak jelas kan? Itu temen tuh Mas, aku ngomong. Wis aku wani sembarang ngomong. Ayo, diplomasi melalui statistik maupun apa data. Terus demikian juga Semeru. Gitu. Begitu ono kecelakaan, ono illegal climber, wah bingung kabeh. Pengajian nun sewu banyak S2, S3, main aman Mas, baru nemu ndak pimpinan jabatan aman, gak berani sesuai rasional rasa yang ada saat ini. Wis tak pahami Mas, 36 tahun kurang 11 amplop pensiun ya. Kalau aku ngomong apa anane gak ngurus aku. Itu Mas, monggo Mas. Asik Mas, ya kan? Bapak saat patroli naik gunung itu jalan kaki? Jalan kaki. Nggak naik kendaraan? Soro kan? Saya pikir sampai di titik tertentu kendaraan diparkir, selebihnya jalan kaki. Oh enggak. Jadi mulai dari start Bapak naik jalan kaki? Kalau saya katakan tadi, saya 80% hampir di Ranupani dan ke Gunung Semeru. Dan saya menguasai ceruk-ceruknya itu, lubang semut apapun saya menguasai. Hingga saya juga sesuai pendidikan saya, akhirnya saya sebagai SMC, setiap ada kejadian di Semeru, saya SMC, SAR Mission Komando. Saya tahu posisi peta ini, posisi ini tahu. Udah ditanya, bukan saya menyombong gitu. Jalan kaki, lewat hayak-hayak, lewat bau, mau siang, mau malam.
Bapak kalau malam kan pasti pakai senter tuh. Mhm. Nah, sebentar.